Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Faris Malidiarsa dengan NIM 23060511179. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari sistem komputer yang berupa video penjelasan tentang komputer laptop pribadi secara detail dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu perangkat input, perangkat proses, perangkat output, perangkat storage, dan perangkat tambahan. Nah, nah, di sini saya menggunakan eh, laptop Asus TUF 15. Mula-mula saya akan menjelaskan perangkat input yang terdapat di laptop saya sendiri. Yang pertama adalah XID Keyboard Device. Ini merupakan perangkat input keyboard tetapi eksternal. Biasanya berupa keyboard USB atau keyboard Bluetooth. Nah, untuk vendornya sendiri di sini dari Microsoft. Untuk perangkat input selanjutnya yaitu standar PS2 keyboard. Ini merupakan keyboard internal yang menggunakan driver PS2. Untuk vendornya sendiri di sini dari MSFT. Nah, selanjutnya perangkat input selanjutnya adalah XID Compliant Mouse. Nah, ini merupakan ini bisa berupa mouse eksternal atau bisa berupa touchpad. Untuk vendornya sendiri di sini dari ILAN. Nah, untuk drivernya di sini menggunakan XID atau bisa kita sebut dengan Human Interface Device. Nah, untuk perangkat input selanjutnya yaitu berupa mikrofon. Untuk mikrofon di laptop saya terdapat dua, yaitu mikrofon array Realtek Air Audio yang berupa default system. Yang kedua adalah AI Noise Cancelling Input Asus Utility. Ini merupakan mikrofon dari Asus. Dan dua-duanya adalah perangkat input internal. Nah, biasanya mikrofon tuh terintegrasi langsung uh, oleh webcam. Nah, untuk webcam di laptop saya sendiri terdapat dua, tetapi fungsinya sama aja. Karena di sini saya menggunakan OBS virtual, maka terdapat dua webcam. Untuk USB XD UVC webcam ini merupakan webcam default system. Untuk OBS ini kita bisa setting di. Nah, untuk OBS virtual kamera ini merupakan webcam yang tersedia oleh software OBS. Ini digunakan untuk kita meng-tag video seperti saya meng-tag video penjelasan ini. Ini biasanya bisa disetting resolusinya berapa, terus besar kecilnya berapa. Intinya OBS virtual camera ini adalah perangkat input internal tetapi bisa kita setting secara manual. Nah, mungkin itu saja perangkat input yang terdapat di laptop saya. Selanjutnya kita beralih ke perangkat proses. Nah, selanjutnya kita bahas dari perangkat proses Asus TUF 15. Di sini menggunakan CPU dari Intel Core i5 Gen 11 400H dengan core 6 TRIS 12 dengan kode name Tigerlake dan arsitektur Tigerlake H. Dan untuk package-nya di sini menggunakan soket 1787 FCBGA. Dan untuk teknologi prosesnya di sini mencapai 10 nanometer. Nah, selanjutnya kita bahas detail spesifikasinya itu bagaimana. Nah, untuk course-nya sendiri di sini terdapat 6 dan tris-nya terdapat 12 dengan hyper threading. Nah, apa sih gunanya hyper threading itu? Untuk hyper threading itu gunanya untuk menangani dua threads secara simultan. Nah, untuk base clock speed-nya di sini mencapai 2,70 GHz. Dan untuk
max turbo frekuensinya di sini mencapai 4,40 GHz. Dan untuk boost speednya di sini mencapai rata-rata 99,7 MHz. Nah, mohon maaf sebelumnya saya belum menjelaskan prosesor Intel Core i5 Gen 11 ini cocok buat tugas-tugas apa aja. Jadi saya akan jelaskan kembali untuk Intel Core i5 generasi 11 ini sangat cocok buat kebutuhan komputasi sehari-hari maupun kebutuhan untuk berbagai kebutuhan yang lebih berat. Nah, prosesor ini mampu menangani pekerjaan multitasking seperti menjalankan aplikasi perkantoran, browsing, dan streaming. Selain itu, i5 Gen 11 ini sangat cocok buat, bukan cocok ya, juga memiliki kemampuan yang cukup untuk gaming maupun dari game ringan sampai bahkan ke berat sekalipun, tergantung GPU yang dimiliki oleh tergantung GPU yang dimiliki oleh laptop itu sendiri. Nah, untuk Asus TUF F15 ini GPU yang disediakan adalah RTX GeForce 2050. Dan ini sudah sangat cukup bagi saya buat bermain game berat. Bahkan untuk bermain GTA 5 aja menurut saya udah lumayan banget. Tapi untuk rendering itu cukup bagian dari ringan ke menengah aja. Sekarang kita bahas cache prosesornya. Untuk L1 data cache size-nya 6 kali 48 KB atau 228 KB total. Dan untuk L1 instructions cache size-nya 6 kali 32 KB atau 192 KB. Dan untuk L2 Unified Cache size-nya di sini 6 kali 1280 KB atau 7,8 MB. Nah, untuk L3 Unified Cache size-nya di sini 12.228 KB. Nah, sekarang kita bahas tipe dan dukungan dari instruksi Intel Core i5 Gen 11 ini. Di sini sudah mendukung MXX, terus SSI, SSI2, SSI3, Triple S i3, SSI 4.1 dan lain sebagainya. Untuk average temperaturnya di sini mencapai 68 atau rata-rata suhunya di sini mencapai 69 derajat Celcius. Oh ya, untuk soketnya sudah kita bahas tadi, yaitu menggunakan soket 1787 FCBGA. Nah, untuk kecepatan core-nya di sini rata-rata mencapai 4,80 sampai 90 MHz dengan multiper kali 41.0 dengan boost speed-nya 99 rata-rata boost speed-nya 99,7 MHz. Nah, untuk informasi tambahan di sini untuk steppingnya adalah 1 dan revisionnya adalah
R0. Staging R0 merupakan revisi internal dari prosesor ini. Nah, untuk extend modelnya atau extend ya untuk extend modelnya di sini sudah 8D, dan untuk modelnya di sini adalah D. Dan untuk extend family-nya di sini 6 dan family name. Untuk konsumsi daya dari prosesor ini memiliki terma design power atau bisa kita sebut TDP sekitar 45 watt atau standar, dan bisa disesuaikan oleh produsen laptop kinerja dan dan efisiensi daya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perangkat prosesnya. Sekarang kita pergi ke perangkat output. Nah, kita pergi ke pembahasan perangkat output yang dimiliki oleh TUF 15, Asus TUF 15, yaitu monitor. Nah, untuk monitor ini tersambung ke dalam dua unit, yaitu Intel UHD Graphics dan Nvidia GeForce RTX 50. Nah, untuk monitor ini resolusinya yaitu 1920 kali 1080. Tapi kalau monitor ini dijalankan, maka resolusi yang didapatkan lebih rendah, yaitu 1536 kali 864 pixel. Nah, untuk kedalapan warnanya atau BPP atau bisa kita sebut bits per pixel, monitor ini memiliki 32 bit. Ini menunjukkan bahwa dukungan untuk lebih dari 16 juta warna. Sangat besar ya, membuat tampilan grafis dari Asus TUF 15 ini lebih apa ya? Lebih kaya lah intinya. Nah, untuk refresh rate monitor ini yaitu 60 Hz, yang merupakan standar. Ya, ini standar sih buat kebanyakan layar laptop modern gitu. Nah, untuk kita bahas GPU Intel UXD Graphic. Nah, untuk GPU ini biasanya sudah terintegrasi pada CPU dan digunakan untuk tugas-tugas grafis ringan seperti menjalankan tampilan desktop, memutar video, atau aplikasi yang tidak memerlukan banyak ketentuan grafis. Kekuatan grafis. Nah, untuk GPU ini juga terhubung ke monitor pada saat idle dengan kecepatan clocknya yaitu 500 MHz dan bekerja pada tegangan rendah yaitu 0,685 volt. Nah, untuk performanya GPU ini cenderung lebih hemat daya karena jadi ini ideal untuk penggunaan biasa seperti menonton video, pekerjaan kantor, atau ya intinya untuk grafis-grafis yang lebih ringan. Selanjutnya kita bahas ke GPU Nvidia GeForce RTX 250. Nah, untuk GPU ini GPU ini dirancang lebih canggih daripada GPU sebelumnya. Karena GPU ini berfungsi sebagai menangani tugas-tugas grafis yang lebih berat, yaitu seperti rendering 3 dimensi, gaming, dan pengelolaan grafis yang lebih intensif gitu, seperti bermain game GTA atau rendering 3 dimensi dari Blender. Ini sudah cukup. Namun bagi saya tuh yang saya alami untuk rendering 3 dimensi grafis ini GPU
RTX 250 ini cukup dari ringan ke menengah aja. Kalau untuk berat itu lumayan maksa menurut saya. Nah, mungkin itu saja dari monitor. Ada beberapa komponen output lain yang bisa saya jelaskan. Asus TUF 15 juga memiliki perangkat output yang berupa RGB keyboard. Jadi untuk RGB ini bisa kita setting, yaitu bisa kita setting dari mode-modenya, yaitu static, breathing, strobing, atau color cycle. Untuk warnanya bisa kita atur sendiri dan kita bisa atur dari 0 hingga 100%. Nah, untuk speednya juga bisa kita atur dari rendah, menengah, dan cepat. Selanjutnya kita pergi ke speaker. Nah, untuk type-nya di sini menggunakan Asus TUF 15. Speakernya menggunakan Realtek R Audio. Dan untuk mengatur, kita juga bisa mengatur output speakernya di DTX X Ultra ini. Dan ada beberapa mode, dan kita juga bisa mengcustom suara yang kita inginkan. Ada spatial mode juga, entertainment, games, dan tradisional. Di sini kita bisa atur sesuka hati kita. Nah, mungkin itu saja yang dimiliki oleh perangkat Asus TUF 15. Selanjutnya kita pergi ke perangkat storage. Nah, selanjutnya kita bahas ke perangkat storage. Jadi, mulai saya bahas RAM. Di sini saya memiliki 4 slot RAM ya, dan sudah digunakan 2. Dan untuk tag-nya, RAM Asus TUF 15 ini sudah menggunakan DDR4. Dan untuk size-nya di sini yang sudah digunakan adalah 16 MB. Untuk channelsnya di sini sudah dual channels ya. Untuk dynamic RAM-nya, kecepatan frekuensinya yaitu 1574, rata-rata 1500 lah megahertz. Dan untuk clock-nya di sini rata-rata 22 clocks, dan untuk cycle time-nya yaitu 52 clocks. Saat ini saya menggunakan sekitar 60% penggunaan RAM, yaitu dengan membuka DTS, WA, CapCut, folder, dan SPC, dan OBS, dan Amory Crane. Nah, untuk totalnya yaitu 16 GB. Untuk total virtualnya di sini mencapai 20 GB, dan untuk virtual yang tersedia yaitu 0,61 GB. Sekarang kita pergi ke storage. Nah, untuk storage di sini kita Asus TUF 15 menggunakan SSD bertipe NVMe dari Samsung dengan kode seri ini MZ VL bla bla bla. Nah, untuk kapasitasnya 512, namun digunakan oleh sistem, jadi sehingga kapasiti yang bisa digunakan yaitu 476 GB. Untuk Smart SSD ini belum support. Dan untuk partisinya di sini saya cuma menggunakan satu partisi, yaitu DiskC. Size-nya yaitu 451 GB, dan sudah digunakan 406 GB. Jadi tinggal 10% dari penggunaan. Untuk partition 2, 3, 4 di sini saya belum memecah atau menggunakan partisi ini. Jadi saya hanya menggunakan partition 1, yaitu DiskC. Mungkin itu saja untuk perangkat storage. Kita pergi ke perangkat tambahan atau output eksternal, perangkat input output eksternal. Selanjutnya kita akan membahas perangkat tambahan. Perangkat tambahan yang dimiliki oleh saya adalah flash drive, dan perangkat input eksternal yaitu berupa joystick dan mouse. Berikut saya akan jelaskan untuk teknologinya. Nah, untuk teknologi sendiri di sini sudah support USB, dan untuk ini vendornya dari Lexar, dan kapasitasnya yaitu 16 GB, dan kecepatan transfer datanya itu sekitar 150 sampai 300 Mbps. Sekitar 150 sampai 300 MB.
Dan sekarang kita beralih ke perangkat eksternal, input eksternal itu berupa mouse. Nah, untuk mouse sendiri di sini sudah ada fitur RGB Lightning, dan untuk DPI-nya tuh bisa kita atur sendiri di sini hingga kecepatan DPI-nya tuh 7200 dpi. Nah, untuk bobotnya sendiri di sini 70 sampai 89 gram. Dan untuk ketahanan kliknya di sini sudah mencapai 5 juta klik. Jadi ini sudah apa ya, sudah lumayan awet lah untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kita bahas joystick dari Rexus juga. Oh ya, sebelumnya mouse itu dari Rexus dengan model RXM G20. Nah, sekarang kita beralih ke perangkat input eksternal, yaitu berupa joystick dari Rexus dengan model GX2, dan untuk ampernya itu sekitar dari 20 miliampere sampai 100 miliampere, dan DC DC-nya tuh 5 volt. Dan untuk tipenya tuh menggunakan USB. Mouse ini panjangnya sekitar 1 sampai 1,8 meter lah, dan ini sudah terdapat lightning di setiap tombolnya kecuali tombol ini. Dan untuk sudah ada fitur turbo di sini. Fitur turbo ini memungkinkan pemain gitu untuk ngelakuin aksi berulang seperti menembak atau dengan satu kali tekan tombol. Ini lumayan bermanfaat bagi saya karena untuk bermain tembak-tembakan agar jari itu nggak mudah lelah. Dan untuk fitur getaran ini sudah dilengkapi dengan sistem vibrasi yang menambah sensasi permainan gitu. Dan untuk kenyamanannya lumayan nyaman sih menurut aku. Tapi beberapa orang tuh nggak terbiasa dengan joystick yang ada di sini. Jadi biasanya tuh orang-orang tuh main PS2 tuh kan biasanya joysticknya di sini. Jadi untuk orang yang kebiasaan main stick PS2 tuh harus beradaptasi dengan analog ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari perangkat tambahan. Sebelumnya saya memohon maaf bila penjelasan saya terlalu kurang jelas atau kurang detail atau terlalu banyak kata E-nya, karena harus pikir dulu. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Johan jika kata-kata saya banyak kurangnya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Demikian tugas UTS dari saya. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Johan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.